Dia Anda bayangkan, saya tidak berpindah dengan ketakutan. Saya tidak berpindah dengan kekhawatiran. Saya hanya berpindah pada keadaan yang disenangi oleh Allah. Anda ikuti Allah, Anda tingkatkan takwa, tidak harus kehilangan dunia Anda dengan mengejar ijazah Anda. Hei orang yang begitu sibuknya, sampai-sampai siangnya sibuk, innalaka fin nahari sabahan tawila. Belajar lagi, kerja lagi, sibuk banget. Sampai-sampai malamnya pun enak tidur dengan selimut. Sementara cita-citamu ingin sukses dan masuk surga. Yang terjadi, dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika gelimangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya. Makin nambah, makin jauh dari Allah. Tidak terasa semakin menjauh. Jadi ada orang dapat tambahan semakin dekat dengan Allah. Ada orang dapat tambahan agak menjauh dari Allah, tapi punya kesadaran ingin kembali. Dan ada orang dapat tambahan semakin menikmati tambahannya itu, tapi terjauh dari Allah. Saya itu Ustadz, waktu kuliah S1 di Universitas Jambi, saya menjadi seorang sopir dari salah satu profesor penceramah kondang juga di Jambi. Kami itu menginisiasi rumah tahfiz Al-Quran di Universitas Jambi. Jadi saya tuh benar-benar digembleng tahajudnya, hafalan Qur'annya, dan amalan-amalan lain. Bahkan sebelum saya mendapatkan beasiswa LPDP 2023 awal saya di Jogja, saya itu tidak pernah tinggal tahajud, tidak kurang dari 10 hari puasa dalam sebulan, dan banyak amalan lain. Namun ketika sampai di Jogja, berhasil mendapatkan beasiswa LPDP, saya meninggalkan itu semua. Bangun malam tak ada daya, baca Quran tidak mampu, saya hanya fokus ke tesis saya. Mohon doanya Ustadz, mohon nasihatnya. Saya sangat mewaspadai bahaya istidraj itu Ustadz. Semoga ya poinnya adalah innal insana la yatgha. Setiap manusia itu punya kecenderungan untuk akan melampaui batas. Saya kira demikian Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cekak awas ya pertanyaannya, tidak usah dianalisis. Saya kira silakan Ustaz Ali. Ada 3 yang curhat tadi. Baik. Bismillah. Saya mulai dari yang Jambi tadi ya. Saya buka dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis standar dalam setiap buku, bahkan buku-buku hadis termasuk di Al-Bukhari. Hadis yang pertama dalam kitab Badul Wahyi. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Al-Humaydi. Humaydi namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima dari Sufyan. Sufyan menerima dari Muhammad Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim At-Taimi menerima dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad menerima dari Umar bin Khattab ketika mendengar beliau sedang kultum di atas mimbar dan menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Itu sanadnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Yang di hadis Muslim, Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Semua apa yang kita kerjakan, fokus yang kita lakukan, itu semua bergantung pada niat kita. Bergantung pada prioritas keinginan terdalam pada diri kita. Anda sebelum ke Jogja, keinginan terdalamnya lekat dengan ibadah. Lekat dengan Al-Quran. Lekat dengan tahajud. Ketika Anda bergeser ke Jogja, prioritas keinginan terdalam itu kemudian bergeser. Karena Anda merasakan, menempatkan studi yang Anda jalani ini sebagai prioritas yang paling tinggi. Otomatis ketika itu menjadi prioritas, maka yang lainnya akan menjadi sekunder, tersier, dan berikutnya, serta berikutnya. Maka yang Nabi sampaikan, kalau Anda fokusnya mengejar duniawinya, dapat ijazahnya, dapat sertifikatnya, yaitu yang Anda dapatkan.
kebiasaan Anda akan luntur sedikit demi sedikit. Tapi tawarannya ketika dilengkapi di hadis Muslim ini sangat menarik. Kalau Anda mulai kembali berhijrah, hijrah itu berpindah kebiasaan pada keadaan yang lebih disukai oleh Allah dan Rasul. Tidak harus menuntut pindah tempat. Ya, hijrah Mekah ke Madinah itu karena tempatnya nggak kondusif untuk berbuat sesuatu yang positif. Tapi kalau di UGM ini sudah bagus, fasilitasnya bagus, masjidnya dari timur ke barat, nggak ada tuh kampus manapun punya masjid timur dan barat tuh, cuma UGM. Sekalipun dua kan timur dan barat kan, ya. Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Di UGM ini ada timur dan barat, kemanapun Anda menghadap, ketemunya itu kekuatan spiritual itu, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Hanya menempatkan prioritas pertamanya itu dengan tetap merubah kebiasaan, menjadikan ridha Allah itu terdahulu. Dan panduan Nabi itu menjadi awal. Tidak dipisahkan ketaatan spiritual dan kekuatan intelektual itu menyatu. Kenapa harus berkurang tahajudnya? Karena Anda mengejar tesis. Saya mengerjakan tesis, tahajud saya lakukan. Baca Quran saya tambah. Jalan saya masih murojaah. Di jalan tadi berangkat hotel ke sini, saya masih bisa mengulang Quran. Dan saya selesaikan tulisan tesis saya dalam 5 hari, 4 hari 500 halaman. Datang saya ke kampus ke Indonesia, waktu ada kejadian di Tripoli, kemudian sampai di UIN Sunan Gunung Jati, diminta bawa proposal tesis. Saya cuma baru datang, diplom selesai di Tripoli. Datang karena ada kejadian, kami harus selesaikan di sini. Nah, kita datang diminta proposal tesis, saya datang hari Kamis. Saya bilang mohon izin karena saya belum bawa, saya kembali ke Jakarta dulu, saya ke Lebak Bulus, saya bimbing pesantren Quran pada saat itu. Saya kembali, saya datang hari Senin, itu kembali saya ngunci diri di kamar. Waktu sholat saya keluar, waktu makan saya makan, ngetik selesai 500 halaman. Saya kembali hari Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dari hari Kamis. Selesai itu, kemudian kami serahkan. Saya tunggu. Begitu kemudian sidang mulai muncul, yang lain sibuk baca, saya pun baca, kemudian saya masih sempat ngisi pengajian malam ini. Anda bayangkan, besoknya sidang, sore masih dikoreksi oleh pembimbing. Kiai Fuad pada masa itu Profesor Fuad. Ini masih ada satu bab yang kurang nak katanya. Dan itu nggak ada referensinya susah. Terus gimana Prof? Tawakal aja sama Allah. Anda bayangkan. Oh, kuncinya tawakal itu. Pulang dari situ, saya numpang di tempat kakak di Bandung. Kakak ngajak pengajian. Anda bayangkan, hari itu masih diminta satu bab, diminta pengajian. Saya pikir ini jalan Allah sudah saya berikan ke situ. Begitu ngisi pengajian, datanglah inspirasi di Fathul Bari. Oh, ini mungkin yang dimaksudkan. Pembuka Fathul Bari, qadarullah kami hafal itu. Karena ada satu mata kuliah harus menghafal itu pembuka itu. Jadi saya masukkan satu bab, saya ketik waktu itu, berapa jam. Pembuka Al-Bukhari di Fathul Bari, saya ketikkan semuanya. Saya datang kembali, Ba'da Isya. Profnya sampai tanya, ini kan dari mana Anda dapat ini? Ya pokoknya tawakal Prof sama Allah gitu kan. Dapat tanda tangan, Anda bayangkan. Besoknya sidang, teman-teman, mojok-mojok saya ke masjid. Saya jaga hadis tadi itu. Saya sholat, saya baca. Kemudian ketika mulai ditanya, ada orang-orang teman-teman 1 jam, setengah jam. Saya datang, pertanyaan pertama. Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i, Ketua MUI yang sekarang. Ma makna minhaj? Saya bilang, laisal minhaj wa inama manhaj. Yang saya baca bukan minhaj, saya tulis manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyat Ibn Malik. Ya, metodologi Ibnu Aqil dalam memberikan penjelasan kepada satu runtutan Ibnu Malik. Ibnu Malik itu punya Nazam 1002 bait Alfiyah. Siapa yang hafal itu dia akan jadi pakar di bidang bahasa Arab. Itu saya syarah. Syarahnya saya tertibkan lagi. Namanya minhaj. Ada pertanyaan lain, berapa hafal Alfiyah? Saya bilang sedikit, tapi mau bait yang mana? Selesai. Pertanyaan kedua, penguji kedua tidak tanya. Penguji ketiga, tanya sekolah di mana. Cerita, ketawa, senyum, 5 menit selesai. Begitu keluar, teman saya tanya, kenapa engkau ketawa? Saya bilang, ya pengujinya ketawa, saya ketawa. Jadi kita ikut aja. Ya, jadi Anda bayangkan, saya tidak berpindah dengan ketakutan. Saya tidak berpindah dengan kekhawatiran. Saya hanya berpindah pada keadaan yang disenangi oleh Allah. Anda ikuti Allah, Anda tingkatkan takwa, tidak harus kehilangan dunia Anda dengan mengejar ijazah Anda, tidak harus Anda kehilangan akhirat Anda dengan mengejar sertifikat Anda, tapi kalau bisa Anda padukan keduanya, maka silahkan Anda nikmati janji Allah yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ikhtiar dengan belajar yang baik, dan biarkan Allah mengantarkan pada pengetahuan baru yang mencerahkan dan berkemajuan. Kalau seperti Anda tadi katakan, hilang tahajud, hilang itu biasa.
Quran di surah Al-Muzammil. Sudah ada sejak masa lalu. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Sampai ke ayat innalaka fin nahari sabhan tawila. Al-Muzammil selimut. Al-Mudaththir selimut. Al-Mudaththir selimut yang melindungi dari ketakutan. Anda sedang takut, ngumpet di balik selimut. Itu Mudaththir. Tapi Al-Muzammil, dia gunakan selimut sebagai teman yang membuat dia nyaman tidur. Hei orang yang begitu sibuknya. Sampai-sampai siangnya sibuk. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Belajar lagi, kerja lagi. Sibuk banget. Sampai-sampai malamnya pun enak tidur dengan selimut. Sementara cita-citamu ingin sukses dan masuk surga. Bangunlah malam sedikit, walaupun sholatnya cuma sebentar. Jaga itu, konsisten itu, silakan Anda kerjakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa beda. Like and subscribe.